Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kembali di siang hari ini kita mengkaji kitab Min Akhta'i Al-Azwaj, termasuk kesalahan para suami, karya Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Hamd rahimahullahu ta'ala. Kita di hari ini di kesalahan ke-8 dari kesalahan yang suami terjatuh di dalamnya. Kata beliau rahimahullah, qillatul hirsi ala ta'limi zaujah amra diniha. Ini terkadang sebagian suami jatuh di dalamnya. Kata beliau, qillatul hirs, kurang bersemangat, ala ta'limi zaujah, untuk mengajari istri, amra diniha, perkara agamanya. Kurang bersemangat untuk mengajarkan istrinya perkara agama. Kalau dia seorang yang sudah belajar, kalau dia orang yang tidak mampu untuk mengajar, kurang semangat untuk mengajak istrinya untuk pergi taklim, mendengarkan kajian-kajian agama. Ini kesalahan suami. Sehingga nanti Syekh nanti akan singgung, jangan salahkan istri kalau istri kurang memenuhi hak suami. Itu kadang hasil atau buah karena istri tidak paham dan kurang ilmu agama yang dia dapatkan. Bahkan terkadang kita melihat sebagian suami melarang istrinya untuk taklim, untuk belajar. Ini tentunya kesalahan lebih besar daripada tidak bersemangat. Karena sebagian suami kadang hanya tidak bersemangat untuk mengantar istri pergi kajian. Terkadang seperti itu, tapi di sana ada yang lebih daripada itu.
yaitu mereka melarang istrinya untuk belajar agama. Ini adalah kesalahan tentunya yang harus diperbaiki oleh setiap suami. Kata Syekh Ibrahim Muhammad ibn Ibrahim, famin madhahirit taksir fi haqqi zaujat qillatul hirsi ala ta'limihinna wa tarbiyatihinna wa tafkihihinna bi amri dinihinna. Termasuk kekurangan yang nampak, kesalahan yang jelas dalam hak istri adalah kurangnya semangat seorang suami untuk mengajari istrinya, mendidik istrinya, memahamkan istrinya tentang perkara-perkara agamanya. Bal qad yakunu rajulu dha salah wa tuqa wa ilm wa da'wah. Masya Allah. Bahkan terkadang seorang itu memiliki kesolehan, seorang suami, seorang lelaki itu memiliki kesolehan, memiliki ketakwaan, memiliki ilmu, bahkan dia sudah berdakwah. Ada orang seperti itu, sudah pergi keluar di jalan Allah berdakwah. Wa ma'a dzalika la yahrisu ala isali dzalikal khair ila zaujatihi wa ahli baitihi. Tapi bersamaan dengan itu dia tidak bersemangat untuk menyampaikan kebaikan itu kepada istrinya dan penghuni rumahnya, anak-anaknya. Ini sebagian orang begitu. Dia punya kesolehan, dia kelihatan orang yang bertakwa, dia adalah orang yang memiliki ilmu, bahkan dia adalah orang yang sudah berdakwah, tapi kurang di keluarga. Wa berkata penyair, minan nasi mayyasilil ab'adina wa yashqa bihil aqrabul aqrab. Di antara manusia ada yang telah sampai ke tempat-tempat yang jauh untuk berdakwah, tetapi orang-orang terdekatnya menjadi celaka karena sebab dirinya. Ini kesalahan dari kesalahan seorang suami. Wala raiba anna hadza qata'un wa khalalun. Kata Syekh Muhammad ibn Ibrahim, tidak diragukan ini adalah kesalahan, ini adalah kekurangan. Fal jahlu da'un wabil. Kebodohan itu adalah penyakit yang berbahaya. Tidak ada penyakit yang lebih berbahaya daripada kebodohan. Kalau badan kita sakit itu mudah diobati. Tapi kalau hati kita tidak punya ilmu, itu susah. Kita akan rugi dunia dan rugi akhirat. Karena ilmulah yang akan membuat kita berada di atas kebahagiaan yang sebenarnya. Ilmulah yang akan menjadikan rumah tangga kita berada di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmulah kita bisa beramal amalan soleh. Dengan ilmulah kita bisa berakhlak dengan akhlak yang baik. Makanya beliau katakan ini kebodohan adalah da'un wabil, penyakit yang menghancurkan, yang akan membinasakan. Makanya beliau katakan wa murta'u sahibihi wahkim, dan kebodohan yang bisa mendatangkan keburukan bagi pelakunya. Fa idza kanatiz zauja jahilah amro diniha
jika seorang istri bodoh terhadap perkara agamanya, lam ta'rif haqqa zawjiha, maka buahnya hasilnya dia tidak akan kenal, dia tidak akan tahu nanti hak suaminya. Itu paling pokok. Jadi yang merugi juga bukan istri, yang merugi juga adalah suami. Nanti istrinya tidak tahu haknya. Walam tastati an turabbi auladaha. Jangan salahkan nanti istri. Nanti istri tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya karena kekurangan suami. Wa tar'a manzilaha kama yambagi. Sehingga istri tidak mampu, tidak bisa untuk menjaga rumahnya sewajarnya, sebagaimana mestinya. Walam takun bi ibadati rabbiha alal wajhi alladhi yurdihi azza wa jal. Ini yang lebih parah lagi. Tentunya dia tidak akan mampu untuk menegakkan ibadah kepada Allah sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Dia akan beribadah kepada Allah, solat ya sekadarnya, puasa sekadarnya, zakat sedekah sekadarnya. Ini masalah. Iya, sudah kurang kepada hak suami, anak-anak, rumah, kurang pula terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau katakan qala Sayyid Muhammad Rashid Ridho rahimahullah, fal wajibu 'ala rijal bi muqtada kafalatir riyasah ayyu'allimuhunna ma yumkinuhum minal qiyami bima yajibu alaihin. Maka yang wajib bagi para laki-laki, wajib bagi para laki-laki untuk mengajarkan istri mereka tentang perkara-perkara agama, tentang perkara-perkara agama yang mungkin bisa mereka lakukan. Waqal, dan juga berkata, fa kaifa yumkinu lin nisa ayu addina tilkal wajibat wal huquq ma'al jahl biha ijmalan wa tafsila. Bagaimana mungkin bagi perempuan, bagi istri menunaikan kewajiban dan hak bersamaan dengan dia orang yang bodoh, tidak tahu tentang ilmunya, apakah secara global, secara umum, ataupun secara rinci. Apalagi wa kaifa tas'ad fid dunya wal akhirah ummatan nasifuha kal bahaim la yuaddi ma yajibu alaihi li rabbihi wala li nafsihi wala lin nas. Nisfuha kal bahaim wa kaifa tas'ad, kata beliau, dan bagaimana mungkin akan bahagia di dunia, wal akhirah, dan bagaimana mungkin akan bahagia di akhirat. Ummatun nisfuha kal bahaim, umat setengahnya seperti hewan. Tahu hewan? Taunya hanya makan, minum, kawin, itu saja. Tidak ada akalnya. Bagaimana mungkin akan bahagia dunia? Bagaimana mungkin akan bahagia akhirat? Umat yang setengahnya seperti hewan, la yuaddi ma yajibu alaihi li rabbih, yang tidak bisa menunaikan apa yang wajib atasnya untuk Rabbnya, bahkan wala li nafsih, tidak bisa pula menunaikan apa yang wajib dia tunaikan untuk dirinya, wala lin nas, tidak bisa pula menunaikan kewajiban terhadap yang diwajibkan terkait dengan kehidupannya sesama manusia. Wan nisful akhar qaribun min dzalik, setengah yang lain ya dekat kepada sifat hewan. Sudah setengahnya hewan, setengahnya lagi sudah dekat ke sifat binatang. Li'annahu la yuaddi illa qalilan mimma yajibu alaihi min dzalik wa yatrukul baqi, karena dia tidak menunaikan kecuali sedikit apa yang wajib atasnya dari hal tersebut, sementara sisanya dia tinggalkan. Sudah tidak menunaikan hak Allah, hak manusia juga tidak. Sebabnya kenapa?
karena kebodohan. Makanya kesalahan besarnya suami ketika dia tidak mengajarkan istrinya ilmu agama. Kalau dia tidak mampu mengajar, kesalahan besarnya tidak mengizinkan, tidak memudahkan istrinya untuk belajar ilmu agama. Dia tidak kasih semangat dan dorongan istrinya untuk hadir majelis. Untuk hadir majelis. Dia hanya pedulikan bagaimana kerja, sudah dia kasih uang istrinya selesai. Dia tidak kasih istrinya ilmu yang bermanfaat, yang membuat istrinya itu bisa memenuhi hak Allah dan juga hak dia sebagai suami. Ini masalah. Wa minhu i'anatu dzalika nisfud dhaif 'alal qiyam bima yajibu alaihi. Dan di antaranya juga bahkan dia kadang membantu setengah yang lemah itu, ya, untuk tegak melakukan apa yang diwajibkan atasnya. Au ilzamahu bima lahu alaihi minas salata war riyasah, atau mengharuskan apa yang menjadi haknya berupa kekuasaan dan kepemimpinan. Ini masalah. Diharuskan sesuatu terhadap istrinya, istrinya tidak punya ilmu terhadapnya. Oleh karena itu kata Syekh, walihada kana wajiban ala zauj. Oleh sebab itu wajib bagi suami ayyu'allima zaujatahu, untuk mengajarkan istrinya apa? Umurodiniha, perkara agamanya. Dia istri bodoh perkara dunia itu mudah. Misalnya ada istri tidak bisa masak, gampang, tinggal dibeli. Iya kan? Bodoh perkara dunia itu ringan. Tapi bodoh perkara agama itu berat. Suami wajib mengajarkan istrinya perkara agama, kata beliau, wajib. Bukan perkara sunnah. Suami mengajarkan istrinya perkara agama. Kalau dia tidak bisa mengajar, wajib dia antar istrinya untuk belajar. Tidak boleh dia biarkan istrinya di rumah seperti mobil rusak. Iya. Tidak ada kegiatan, tidak ada belajarnya. Wajib kata beliau. Saya baca ulang. Walihada kana wajiban ala zaujah. Oleh karena itu wajib bagi suami ala zauji ayyu'allima zaujatah umur dinaha, untuk mengajarkan istrinya perkara agamanya. Walau ala sabilil ijmal, masya Allah, walaupun itu hanya secara global, secara garis besar. Kalau dia tidak mampu merinci, dia bukan ustadz, tidak mampu merinci, maka diajarkan walaupun secara garis besar. Fayu'allimuha usuluddin, diajarkan kepada istrinya rukun-rukun agama. Minal imani billah, berupa keimanan kepada Allah. Diajarkan istrinya bagaimana itu keimanan kepada Allah yang benar. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikat. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab. Wa rusulihi, beriman kepada rasulnya. Wal yaumil akhir, hari akhirat. Wal imanu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Artinya paling tidak diajarkan istrinya rukun Islam, rukun iman. Itu yang wajib. Iya. Wa yurassakh fi qalbiha hubbullah. Ini tugasnya suami ini. Dia tanamkan di hati istrinya kecintaan kepada Allah. Wa khaufuhu, rasa takut kepada Allah. Wa raja'uhu, rasa harapan harus kepada Allah. Wa muraqabatuhu, harus seorang istri itu, suami mengajarkan istrinya, dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Wa tawakkul alaih, diajarkan istrinya selalu bersandar kepada Allah. Wal inabatu ilaih, diajarkan istrinya untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'allimuha ahkamat tahara bi anwa'iha. Masya Allah. Tugas suami ini berat. Kalau dia tidak bisa,
diantar istrinya ke ta'lim. Itu jalan keluar. Diajarkan kepada suami istrinya hukum toharoh dengan berbagai macam jenis toharoh. Minal janabah berupa hukum seputar junub, wal hadas hukum seputar hadas, buang air kecil, air besar, wal haid hukum seputar haid, wan nifas hukum seputar nifas. Apalagi ini haid dan nifas, ini masalah sulit. Kalau tidak bisa diajarkan istrinya, maka diantarkan istrinya untuk belajar. Wa yu'allimuha ahkamal ibadat. Diajarkan kepada istrinya hukum-hukum peribadatan. Hukum-hukum peribadatan. Wa yakhussuha 'alal qiyami biha. Dia khususkan istrinya untuk melakukan ibadah-ibadah itu. Khosotan as-shalah fi waktiha, secara khusus solat pada waktunya. Karena sebagian perempuan kadang kalau suaminya sudah tidak ada, tidak tegakkan hak suami, tidak tegakkan juga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sibuk dengan dunia mereka sehingga dia lupa solat kadang. Maka tugasnya suami, dia mengajarkan istrinya secara khusus solat, ma'al hirs ala itmamiha bi arkaniha, bersamaan dengan itu semangat untuk menyempurnakan rukun-rukunnya, wa wajibatiha, wajib-wajibnya, wa sunaniha, bahkan sunnah-sunnahnya, wa yu'allimuha nawafil al-ibadat. Masya Allah, dia mengajarkan istrinya ibadah-ibadah sunnah, mimma yuqarribuha ila rabbiha, ibadah-ibadah sunnah yang akan mendekatkan istrinya kepada Rabbnya Azza wa Jal. Wa yu'allimuha fadail tilkal amal. Dia ajarkan istrinya keutamaan-keutamaan amalan itu. Dia kasih tahu 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dia sampaikan, dia ajarkan bahwa salat qobliyah, ba'diyah itu menyebabkan kita disiapkan rumah di surga. Diajarkan keutamaannya. Kalau tidak mampu, diantar istrinya ke tempat-tempat ta'lim. Nah, ini caranya. Iya, hatta tamba'ithu ila fi'liha, sampai dia bisa melakukannya. Karena sebagian orang mengetahui keutamaan baru dia bersemangat untuk mengerjakannya. Maka dia sampaikan kepada istrinya keutamaan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, wa yu'allimuha huquqaz zawjiyah. Dia mengajari istrinya hak dalam berumah tangga, hak suami istri. Wa makarimil akhlak, diajarkan istrinya akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang utama. Min ilm, berupa sifat lemah lembut, wasabar, sabar, wasedek, jujur, wa anah, sifat yang santun, wa wafa, memenuhi janji, wabir, baik, wasilah, menyambung silaturahim, wa talaqatul wajh. Diajarkan istrinya untuk selalu berwajah ceria, wa adab minal muhadatsah fil muhadatsah wal mujalasah. Diajarkan istrinya adab dalam berdialog, bermajelis, wa ma ila dzalika min mahasinil ila akhlak, dan yang lainnya dari
keindahan akhlak. Diajarkan istrinya. Wa yuhadziruha min masawi'il akhlak, min toish. Dia ingatkan istrinya dari akhlak yang buruk seperti akhlak toish. Itu toish, bertindak sembarangan. Wa nazak, terburu-buru. Wajib wa kharaq, wa qillatu adab. Ya, melampaui batas, tidak beradab. Wa raf'u saut, diajarkan istrinya, dia peringatkan istrinya untuk tidak berkata kasar, mengangkat suara. Wa kadhib, berdusta. Wa ghibah, untuk tidak bergibah. Namimah, adu domba. Wa hasad, wa ma ila dzalika min masawi'il akhlaq, dan yang lain-lainnya dari akhlak yang buruk. Jadi dia ingatkan istrinya akhlak yang baik, juga dia ingatkan akhlak yang buruk. Wa mimma yahsunu bihi fi hadas sadat ayat ahadaha bil mau'idah wat tadkir. Masya Allah. Di antara yang paling bagus adalah dia menjanjikan dan selalu mengingatkan istrinya dengan nasihat. Dengan nasihat yang baik. Wa in yamuddaha bima yu'inu ala ziyadati ilmiha. Masya Allah. Dan memberikan keluasan kepada istrinya untuk melakukan hal-hal yang membuat bertambah ilmunya. Istrinya minta izin untuk belajar, dia izinkan. Bahkan dia antar. Dia dorong istrinya untuk belajar. Ini sangat bagus. Wa ma yunasibu halaha min sama'il asyrito. Bahkan Masya Allah, kata beliau, dan apa yang cocok dengan keadaannya. Misalnya dia istrinya sibuk di rumah, dianjurkan istrinya min sama'il asyrito, untuk mendengar rekaman an-nafi'ah yang bermanfaat. Apalagi di masa kita sekarang ini, dia bisa mendengarkan ceramah-ceramah di YouTube, Facebook, banyak. Kalau dulu kan orang harus beli rekaman, beli kaset. Kalau sekarang ini kita tidak perlu beli kaset, ada semua di HP. Dia ingatkan istrinya untuk mendengar rekaman, mendengar ceramah-ceramah agama. Wa qiraatul kutub al-qayyimah. Kalau istrinya adalah orang yang suka membaca, dia anjurkan untuk baca buku-buku yang bagus. Dia belikan buku-buku di rumah untuk dibaca oleh istrinya. Kama yub'idu anha kullu ma yatasabbab fi inhirafiha. Sebagaimana dia menjauhkan istrinya dari perkara-perkara yang menyebabkan istrinya itu akan berpaling. Wa fasadiha, hal-hal yang akan merusak istrinya. Wa bu'diha an rabbiha, hal-hal yang bisa membuatnya jauh dari Rabbnya. Min masmu, dari pendengaran. Wa mar'i, atau penglihatan. Au makruh, atau yang dibaca. Dia jauhkan hal-hal yang jelek didengar dan dibaca oleh istrinya. Wa yu'addim hadzal amr fi haqqi man huwa min ahli ilmi wa da'wal khair. Masya Allah. Dan perkara ini akan menjadi lebih besar terhadap orang yang memang dia orang yang berilmu dan orang yang berdakwah dan mengajak orang kepada kebaikan. Fayajdar bihim an takuna nisa'uhum mithalan ay yuhtada fil khair wal ilmu wad da'wa qadr mustata'. Maka sangat ditekankan dan diharapkan bahwa istri orang yang berilmu dan berdakwah serta mengajak kepada kebaikan, mereka adalah contoh dalam kebaikan, contoh dalam ilmu,
contoh dalam dakwah, ya sekadar kemampuannya, sesuai kemampuannya. Wala in kana dzalika haqqan min huquqiz zaujah fa inna maslahatahu fil haqiqati raji'atun ila zauji nafsihi. Masya Allah, walaupun ini merupakan haknya istri, sesungguhnya kebaikannya pada hakikatnya akan kembali kepada suami. Seandainya para suami tahu masalah ini, bahwa dengan istrinya belajar, kembalinya juga kepada suami, kepada dia sendiri, maka dia akan selalu memberikan dorongan dan semangat supaya istrinya bisa selalu menambah ilmunya. Fa inna zawja allati nasha'at fi mahdid din fatarabbat 'ala al-ilmi nafi wal 'amali shalih. Karena sesungguhnya istri yang tumbuh di atas agama, terdidik di atas ilmu yang bermanfaat dan beramal soleh, takunu min abarri zaujat bi zaujiha, maka istri yang seperti itu akan menjadi istri yang terbaik terhadap suaminya. Wa ahfaduhunna 'alal bait, dia akan menjadi istri yang menjaga rumah. Wa ahnahunna 'alal aulad, dia akan menjadi istri yang menjaga anak-anaknya. Fatakunu min ajilil busra, Masya Allah, wa minan na'imil ajil wa min amaratis sa'adah. Maka kalau seorang dapat istri yang seperti itu, semangat belajar, hidup di atas ilmu, maka itu adalah merupakan ajil busra, berita gembira yang disegerakan untuk suami. Minan na'i wa minan na'imil ajil, termasuk nikmat yang disegerakan sebelum nikmat akhirat. Wa min amaratis sa'adah, termasuk lambang kebahagiaan. Karena seorang suami kalau memiliki istri yang solihah, itu termasuk tanda kebahagiaan suami. Itu masuk tanda kebahagiaan. Karena di antara 4 tanda kebahagiaan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya yang beliau sebutkan adalah az-zaujah as-solihah. Ketika seorang suami itu memiliki istri yang solehah, dan tidak mungkin dia solehah kalau tidak punya ilmu. Tidak mungkin dia solehah kalau tidak punya ilmu. Harus dia memiliki ilmu. Makanya ini ada hal yang wajib bagi suami. Ini tugas besarnya. Bagaimana supaya istrinya itu berilmu, tumbuh di atas ilmu dan di atas amalan-amalan soleh. Kaifa wa qad ja'alallahu wiqayataz zaujati minan nar amanah fi unuqir zauj. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan perlindungan terhadap istri dari api neraka itu merupakan amanah yang dibebankan kepada lehernya seorang suami. Itu menjadi tanggung jawabnya suami. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini perintah Allah terhadap setiap suami. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Qala Qatadah rahimahullah fi ma'na hadhil ayah. Berkata Imam Qatadah rahimahullah terkait dengan makna ayat ini, ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah, yaitu dengan cara kamu wahai suami mengajak, memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan melarang mereka untuk bermaksiat kepada Allah. Wa antakuma alaihim bi amrillah, dan kamu tegak menasihati mereka untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'muruhum wa tusa'iduhum alaih,
kamu memerintahkan mereka dan membantu mereka atasnya. Fa idza ra'aita ma'asiyatan fada'at qadada'tahum anha wa zajartahum anha. Kalau kamu melihat bahwa dia jatuh dalam maksiat, maka kamu telah mengajak mereka untuk meninggalkannya, telah memperingatkan mereka untuk hal tersebut. Walidzalika abahal Islam lil mar'ah allati ya'ba zawjuha. Ini faedah penting sekali. Kalau ada kadang kan ada dalam rumah tangga, kadang kita istri mau belajar, cuma suami larang. Ini kata beliau, walidzalika, oleh karena itu, abahal Islam, syariat Islam membolehkan, syariat Islam membolehkan lil mar'a allati ya'ba zawjuha ayyu'allimaha ma tahtaju ilaihi min ahkam syari'ah an takhruj. Masya Allah. Islam membolehkan bagi seorang istri yang suaminya tidak mau mengajarkan apa yang dia butuhkan dari hukum syariat, an takhruj, boleh dia keluar. Walaupun suaminya larang, suaminya tidak mau, ketika suaminya tidak mau mengajarkannya ilmu agama, boleh bagi seorang istri untuk keluar. Litas al ahlal ilmi bidinillahi andalik, untuk bertanya orang yang berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha hiya wa zawjaha ahwaj ila hada min sa'iha wa sa'ihi lit-tu'am wasyarab. Masya Allah. Karena sesungguhnya seorang istri dan suami itu lebih butuh kepada ilmu melebihi kebutuhannya kepada makanan dan minuman. Masya Allah. Ini ucapan beliau rahimahullah. Kebutuhan istri, kebutuhan suami terhadap ilmu itu melebihi kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Makanya syariat Islam membolehkan seperti itu. Ketika suami tidak mengajarkan agama kepada istrinya, boleh istrinya untuk keluar bertanya perkara agamanya kepada orang yang berilmu. Walaupun suaminya tidak izinkan. Sampai seperti itunya. Karena pentingnya ini ilmu agama terhadap keluarga. Thumma innal mar'ah syadidatut ta'atsur bisuluki zawjiha. Nah, ini harus hati-hati para suami. Seorang istri itu sangat besar terpengaruhnya dengan suami. Fa in ra'at minhu hirsan 'ala sitr wa iffah wa khuluq wa ibadah badarat ila dzalika istijabatan li amri rabbiha wa irdaan li zawjiha. Masya Allah. Ini rahasia harus diketahui oleh setiap suami. Itu perempuan, istri, sangat berpengaruh dengan tingkah laku suaminya. Kalau dia lihat suaminya semangat menjaga auratnya, menjaga kehormatannya, suaminya berakhlak, suaminya orang yang beribadah, rajin beribadah, maka pasti istrinya akan segera melakukan hal tersebut karena perintah Robnya sekaligus membuat suaminya ridho. Karena seorang istri itu akan selalu berusaha bagaimana suaminya ridho. Ketika suaminya adalah orang yang rajin beribadah, walaupun dia tidak ngomong ke istrinya, tapi istrinya pasti ingin melakukannya. Karena istri itu sangat berpengaruh terhadap sikap, tingkah laku, akhlak suami. Wa in ra'at minhu iradon, makanya kalau si istri melihat bahwa ini suaminya berpaling, wanfilatan min ahkamiddin, dia jauh dari perkara agama, wa adabil usra, jauh dari adab keluarga, maka lam tajid buddan minal istijabati lahu wa fi'il ma yurdi, maka pasti dia sulit untuk mengabulkan apa yang diinginkan oleh suami dan melakukan apa yang diridhoi. Wa kam yara min zaujat kharajna min buyuti aba'inha ila buyutil azwaj afifat
Masya Allah ini nyata ya. Betapa banyak kamu lihat para istri mereka keluar dari rumah bapaknya, yaitu waktu dia jadi gadis, sebelum bersuami orangnya rajin taklim, bermajelis Masya Allah hampir setiap hari. Tapi dia keluar, ada laki-laki yang melamarnya, keluar dari rumah bapaknya ila buyutil azwaj, ke rumah suaminya, afifat muhtasyimat abidat. Tadinya dia adalah perempuan yang menjaga kehormatannya, berpakaian-pakaian yang syar'i, orang yang rajin ibadah. Fama labitna ghairu qalil hatta nabatnal hishmah wal waqar dohrian. Maka sedikit saja, sebentar saja dia bersama suaminya itu, orang baru tadi, maka dia sudah hilang penjagaannya, kehormatannya, dia buang di belakang punggungnya. Kenapa bisa? Bi ta'thiri zauj, pengaruh suami. Pengaruh suami. Makanya ketika seorang laki-laki mau menikahi perempuan, itu dinikahi karena harta, kecantikan, nasab yang bagus, agama. Kata Nabi, pilih yang beragama, kamu akan beruntung. Demikian pula terkait dengan akhwat. Kalau datang laki-laki yang melamar, akhlaknya bagus, agamanya bagus, itu dianjurkan untuk diterima. Karena masalahnya begini, itu nanti kita bisa terpengaruh dengan sikapnya, akhlaknya. Kalau dia dapat orang yang malas taklim, ya begitu juga setelahnya. Ini na'udzubillah. Bita'thiri zauj, dengan pengaruh suami, wanhirafihi, karena berpalingnya suami, wajahalatihi, dan kebodohannya suami. Maka ini adalah suatu kesalahan yang sangat besar ketika suami kurang di dalam mengajarkan istrinya perkara agama. Kalau dia tidak bisa mengajar, kesalahan besar kalau dia kurang untuk memberikan keluasan dan dorongan istrinya untuk belajar ilmu agama. Maka kesalahan ini kalau ada pada diri kita, kita segera perbaiki, ya. Dan kalau tidak ada, maka kita istiqomah di atasnya, supaya ya kita istiqomah di atas semangat terhadap ilmu, supaya kita tidak jatuh dalam kesalahan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Ini kesalahan yang ke-8. Berikutnya lagi adalah kesalahan yang ke-9, dan insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang karena agak panjang lagi yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kalau ada pertanyaan silakan akhwat diajukan lewat kertas.
Tidak ada akhwat? Nanti bertambah semangat lagi untuk mengajak teman-temannya, walaupun suami tidak tahu, minimal istri tahu ini adalah kesalahan suaminya. Siapa tahu ada yang jatuh di dalamnya dan ada jalan keluar dari yang disebutkan oleh Syekh. Jadi kembali diingatkan ke teman-temannya untuk kembali rajin taklim untuk kebaikan kita sendiri. Kebaikan kita sendiri di kehidupan dunia ini sebelum kita menuju dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baiknya kita nanti di akhirat tergantung baiknya kita dalam kehidupan dunia ini. Karena dunia ini tempat kita beramal, nanti di akhirat kita tinggal memanen apa yang kita amalkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di Jumat yang akan datang di waktu yang sama. Oh, ada pertanyaan sedikit. Baik, ini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya jika suami belum memberi mahar sejak nikah sampai 3 tahun berjalan pernikahan? Wajib. Iya, akadnya tetap sah tadinya, tapi mahar yang belum dia berikan itu adalah utang. Boleh ditagih. Boleh istrinya menagih, mengingatkan. Siapa tahu dia sudah lupa karena bahagianya kehidupan. Akhirnya dia lupa bahwa dia belum bayar maharnya. Karena mahar itu haknya istri. Mahar itu adalah haknya istri. Selama belum dikasih, maka itu jadi utang. Boleh diingatkan utangnya. Boleh diingatkan utangnya. Jika dia tidak membayar, dia bisa berdosa karena tidak melakukan kewajibannya. Karena dia halalkan kemaluan istrinya itu dengan kalimat Allah dan syaratnya mahar. Syaratnya adalah mahar. Wajib dia membayar. Diingatkan suaminya supaya dia membayar maharnya. Bagaimana jika seorang laki-laki yang sudah ingin menikah, tapi dia lebih memilih atau bingung memilih yang mana? Masya Allah. Pilihannya tentu wanita yang katanya sini pilihannya satu wanita yang belum ngaji dan satunya yang sudah ngaji. Karena yang belum mengaji ini sudah dia lihat wajahnya. Ya, sudah lihat saja yang belum, yang sudah ngaji juga tadi. Lihat yang sudah ngaji tadi, kan yang belum mengaji dia sudah lihat wajahnya. Sekarang dimubahkan baginya untuk melihat yang sudah ngaji. Setelah itu dia sholat istikharah. Dia sholat istikharah. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pilihan. Nanti Allah akan condongkan hatinya. Karena hati setiap orang itu ada di tangan Allah. Allah akan membolak-balikan hati itu kapan saja Allah kehendaki dan kemana saja yang Allah kehendaki. Jadi setelah dia lihat yang sudah ngaji, maka dia minta istikharah kepada Allah. Maka setelah itu akan dimudahkan. Ya, akan kemana yang dimudahkan. Ya, menjadi jodohnya. Ya, dan juga tentunya di samping itu kita nasihatkan kepadanya pilih yang punya agama. Pilih yang punya agama. Karena Nabi SAW bersabda,
Tungkahul mar'atu li arba'. Seorang perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha wa hasabiha wa nasabiha wa maliha wa diniha. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Perempuan itu dinikahi karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, keturunannya, karena agamanya. Pilihlah yang punya agama, maka kamu akan beruntung. Pilihlah yang punya agama, maka kamu akan beruntung. Ini yang diingatkan. Karena orang yang punya agama, ketika dia mampu menjalankan hak Allah, maka dia akan mampu menjalankan hak suaminya. Hak suaminya. Ini wallahu a'lam. Masih ada? Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.